Shalom, selamat malam. Senang kita boleh berjumpa kembali malam ini untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan sebelum beristirahat pada malam ini. Karena itu mari siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, dalam kasih-Mu, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami sehingga firman-Mu ini bermakna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan bersama membaca Kitab Kejadian pasal 50 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Amin. Saudara, perasaan marah dan kecewa itu bisa saja muncul di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Itu tidak terkecuali dari anggota keluarga kita sendiri. Suatu ketika salah seorang anggota keluarga mungkin menyakiti hati kita, entah itu orang tua kita atau saudara kita atau anggota persekutuan kita. Itu bisa saja muncul kapan dan di mana saja. Pemicu itu juga bisa bermacam-macam. Pemicunya itu mungkin sesuatu yang orang anggap itu hanya sepele, mungkin juga orang anggap itu agak berat, mungkin itu adalah hal-hal lain. Akibatnya saudara, kita seringkali geram. Hingga karena geramnya kita itu, maka muncul yang namanya rasa dendam. Karena itu banyak orang yang karena geramnya dan karena dendamnya, maka perlu perjuangan yang ekstra untuk kembali memulihkan hubungan yang demikian. Nah, karena itu malam ini kita belajar bersama-sama dari kisah seorang Yusuf yang dalam 1 bulan ini kita Gereja Toraja membahas banyak hal itu. Yusuf mengalami sebuah persoalan yang berat, mengalami berbagai penderitaan akibat perbuatan saudaranya kepadanya. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika ia dikucilkan dan dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan saudaranya menginginkan kematiannya. Itu bagaimana pergumulan Yusuf yang begitu berat. Bagaimana mungkin saudara kandung berbuat demikian? Ya, mungkin itu kata yang kira-kira bisa terbersit dalam hati Yusuf ketika itu. Kok bisa saudara kandung sendiri berpikiran seperti itu? Ya, wajar jika Yusuf secara manusiawi mengalami marah dan kecewa ketika itu. Tapi tak hanya ketika kita memperhatikan, tak hanya menderita secara fisik ini Yusuf, tetapi rupanya bahwa kita bisa membayangkan hatinya juga terluka yang sangat amat dalam atas perlakuan dan tindakan saudara-saudara kandungnya itu. Bahkan dikatakan dalam kitab Kejadian ketika diuraikan itu, masa yang panjang telah memproses Yusuf. Bagaimana ia mengalami akibat dari perbuatan-perbuatan saudaranya itu. Dia berpisah dengan keluarganya sekian lama, berpisah dengan ayahnya. Bahkan dalam sepanjang kehidupan Yusuf itu ada begitu banyak penderitaan yang dialaminya. Dan akhirnya bahwa ketika ia berpisah begitu lama, akhirnya ia bisa berjumpa kembali dengan ayahnya dan saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita mau lihat bahwa ternyata Yusuf ini ia mampu memaafkan
semua perbuatan saudara-saudaranya itu diawali ketika ia melihat saudara-saudara dari ayahnya menderita kelaparan dan datang di Mesir. Di situ belas kasih dari Yusuf dan pengampunan dari Yusuf itu muncul melebihi rasa kecewa dan marah. Kita bisa bayangkan begitu lama Yusuf menderita, begitu lama Yusuf kecewa, tetapi ternyata bahwa belas kasih dan pengampunan Yusuf itu muncul melebihi rasa kecewa dan rasa marah itu. Mengapa? Karena kesadarannya bahwa Allah berdaulat penuh atas hidup kita, menjadikan segala kekecewaan dan kekesalan akan mampu kita hapuskan. Nah, saudara, tentu di sini kita belajar bersama. Ketika masalah terjadi di tengah-tengah keluarga kita, ketika masalah terjadi di tengah-tengah persekutuan kita, bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita mau menanggapinya dengan amarah atau emosi? Berbeda dengan Yusuf yang menanggapinya dengan sesuatu hal, yaitu pengampunan. Saudara, Alkitab senantiasa mengajarkan bahwa kita harus menanggapi setiap persoalan kita itu dengan rendah hati, dengan lembut, dan dengan sabar. Yusuf adalah manusia biasa yang tidak pula luput dari yang namanya amarah dan emosi. Namun, ia memilih untuk mengasihi saudara-saudaranya. Ia lebih memilih kedamaian yang Tuhan mau ia lakukan bagi saudara-saudaranya. Dan dengan demikian, di sini saudara, kita belajar bersama. Kita dapat melihat bahwa keteladanan itu amatlah penting dalam kehidupan kita, keteladanan dari pengampunan dan ketaatan itu. Dan ini yang kita belajar dari Yusuf, bagaimana kita dapat melihat keteladanan dari pengampunan dan ketaatan Yusuf itu. Semoga kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk senantiasa mengampuni ketika mungkin ada sesuatu yang membuat kita kecewa. Inilah yang Yusuf teladankan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya yang boleh kita renungkan bersama malam ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami kembali naikkan kepadamu. Engkau sungguh menyertai kami, memberikan kami waktu yang baik sehingga kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu pada malam ini. Mampukan kami sehingga kami pun senantiasa memiliki pengampunan dan ketaatan kepada Tuhan seperti yang dilakoni oleh Yusuf. Biar dalam kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami dan memiliki pengampunan dan ketaatan kepadamu. Malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat Dadi. Berkati Tuhan. Biarlah mereka senantiasa menjalani hari-hari mereka dengan penuh pertolongan dan kasih Tuhan. Sehingga senantiasa ada rasa syukur, ada berkat-Mu dinikmati oleh setiap jemaat-Mu di Jemaat Dadi ini. Kami doakan jemaat-Mu dalam berbagai rencana dan pekerjaan. Tuhan kuatkan mereka, beri hikmat-Mu, biarlah mereka boleh melaluinya dengan penuh kasih Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk pergumulan berbagai jemaat-Mu, ada yang bergumul karena duka cita. Kami doakan malam ini keluarga almarhum Ibu Elizabeth Ishak Indan yang saat ini sedang mengalami duka cita karena terpanggilnya Ibu kekasih Ibu Elizabeth Ishak Indan, dan saat ini jenazah dari Ibu kekasih kami ini sedang berada di Batu Sitanduk, dan seterusnya bahwa akan dilaksanakan pemakaman di Tanah Toraja.
Kami berdoa Tuhan yang menolong semua rencana keluarga ini biarlah berjalan dengan baik, dan semua keluarga merasakan tuntunan dan pemeliharaan-Mu Tuhan, sehingga itu menjadi kekuatan dalam menghadapi duka ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami doakan saudara kekasih kami, Bapak Daniel Balakau yang selesai menjalani masa operasi dan saat ini dalam proses pemulihan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan kuatkan, pulihkan, biarlah saudara kekasih kami boleh dipulihkan oleh kasih Tuhan dan kembali sehat seperti sedia kala. Juga Tuhan, kami doakan saudara kekasih kami, Dr. Budi yang ada di Kalimantan Selatan yang juga bergumul karena kondisi kesehatan terganggu. Kami doakan Tuhan pulihkan, biarlah boleh kembali pulih dan sehat. Kami yakin kuasa-Mu akan menolong di sana dan biarlah boleh pulih dengan baik. Kami bersyukur malam ini karena beberapa jemaat-Mu merasakan kasih-Mu lewat pertambahan usia. Kami bersukacita bersama saudara kekasih kami Samen, Nio, Ibu Feby Bakuru dan anak kekasih kami Maelona. Mereka bersukacita Tuhan karena pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tuhan tetap kiranya melengkapi sukacita mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa bersyukur dan menjalani kehidupannya dengan penuh kasih-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu dalam penuh keyakinan bahwa Tuhan yang menolong kami, bahkan menjaga kami malam ini dalam istirahat kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, demikian doa dan perenungan firman Tuhan malam ini. Kiranya kita semua senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Bongi melo lako kita salanasang.